Belajar Kebenaran Tuhan by Pange Kristus. Kali ini bersama saya Kathleen dan tentunya narasumber kita yaitu Ibu Magdalena Pranata. Shalom. Halo Miss, Shalom. Mm-mm. Hari ini kita mau membahas topik yang sangat menarik nih Miss, tentang persahabatan. Hmm. Nah, Kathleen mau tanya nih Miss, kalau misalnya ada kata sahabat, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Miss Magda? Sahabat itu adalah orang yang dekat, yang kita bisa percaya, kita merasa sayang, kita bisa cerita apa saja, dan kita merasa aman bersama dengan dia, berlebihnya begitu. Benar sekali Miss. Nah, kalau ada kata sahabat, pasti yang ada di pikiran kita itu tentang teman yang sangat dekat, akrab, dan pastinya juga mengerti kita banget. Betul. Nah, kadang bahkan sebelum kita mengucapkan apa yang kita maksud, sahabat itu sudah lebih dulu menangkap. Benar. Nah, Kathleen sebelum kesini sudah membaca beberapa artikel nih, Miss, tentang persahabatan. Nah, salah satunya dikutip dari raisingchildren.net.eu, ternyata persahabatan yang positif itu berdampak besar loh, Miss, kepada kehidupan kita. Contohnya, kepada remaja, kita bisa lebih percaya diri, mendapat dukungan dari teman, dan pastinya juga mendapatkan feeling sense of belonging. Nah, kalau dari experience Kathleen sendiri nih, Miss, Kathleen juga merasa bahwa dengan punya sahabat itu Kathleen bisa lebih banyak ngobrol, bisa sharing, dan pastinya Kathleen juga senang ke sekolah nih, Miss, karena punya sahabat. Dari sekolah, Kathleen juga bisa belajar bersama, berinteraksi, dan lain-lain. Nah, ada fun fact juga nih Miss, yang masih dikutip dari raisingchildren.net.eu. Ternyata hubungan yang baik antara orang tua dan anak juga bisa membantu anak untuk mengembangkan kemampuan berteman mereka loh. Nah, contohnya nih Miss, kalau misalnya ada teman yang datang ke rumah Kathleen, terus orang tua Kathleen tuh bisa menyambut mereka, bisa berinteraksi, dan bisa ramah dengan mereka, nantinya Kathleen akan melihat dan kayak, wow, ternyata orang tua Kathleen ini baik juga ya, dan bisa jadi teladan bagi Kathleen dalam hal pertemanan. Nah, berarti sebenarnya persahabatan ini adalah suatu hal yang baik ya, Miss? Benar. Nah, Kathleen punya pertanyaan nih buat Miss Magda. Menurut Miss Magda, seberapa penting persahabatan dalam dunia anak-anak dan remaja, dan bagaimana sebaiknya orang tua menyikapi relasi anak-anak dengan teman-teman mereka? Wah, ini bagus ya. Jadi memang betul. Persahabatan itu sebenarnya membangun sebuah proses untuk belajar percaya kepada Tuhan. Ini konsepnya begitu. Iya. Ya. Karena manusia itu memang diciptakan untuk mempunyai relasi dengan Tuhan dan sesama. Justru iblis menghancurkan keindahan itu. Ya. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, diciptakan dengan keterampilan dan kemampuan untuk bisa merasakan, menikmati kasih Tuhan. Dan kemudian Adam dan Hawa diberikan keterampilan berelasi, suami dan istri saling mengasihi, dan itu sebenarnya persahabatan juga. Dan itu ketika itu dihidupi, itu akan menolong Adam dan Hawa untuk mengalami peningkatan, mengalami pemantapan di dalam relasi dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah pencipta, Adam Hawa kan ciptaan. Tapi dengan persahabatan antara Adam dan Hawa, mereka bisa berelasi, bisa bersahabat dengan baik sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu akan bisa menghayati bagaimana kasih Tuhan. Jadi itu menolong sebenarnya, ya. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, keterampilan itu sudah tidak bisa, tidak ada. Keterampilan untuk percaya, memberikan kasih yang sejati, yang murni, sudah tidak bisa tepatnya. Tidak ada dan tidak bisa. Sebabnya kamu perhatikan ketika Tuhan mengaruniakan Adam dan Hawa, dua orang anak, Kain dan Habel. Seharusnya kan cuma dua orang ini kan harusnya bisa berteman. Tetapi mengapa kok bisa? Tiba-tiba hanya karena tidak senang. Kain itu bisa sampai hati membunuh Abel.
adiknya. Padahal cuma satu loh. Kan ada papa mama dan hanya ada satu adik. Itu menunjukkan bahwa ketika manusia tidak lagi berdamai dengan Tuhan, tidak lagi bersahabat dengan Tuhan, tidak lagi bisa menikmati kasih Tuhan secara penuh, itu memunculkan banyak hal di dalam diri manusia akibat dosa yang sifatnya justru berlawanan dengan apa yang Tuhan anugerahkan mula-mula, di mana manusia itu sayang sama sesamanya, mengasihi, dan hanya berbuat apa yang baik. Jadi, ketika kita mengetahui bahwa dosa menyebabkan manusia itu hanya bisa mengasihi dirinya sendiri, itu pun terbatas. Tidak bisa mengasihi Allah, tidak bisa mengasihi orang lain. Dan orang egois itu merupakan bawaannya orang berdosa. Karena itu, sangat penting untuk menolong anak dari kecil untuk bisa mempunyai keterampilan bersahabat. Karena dalam keterampilan bersahabat itu, anak itu belajar untuk membagi apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya, dikasih, dia bagi. Dan ketika dibagi, maka temannya, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, bisa mengalami sebagian dari keindahan relasi persahabatan itu. Ya. Kalau itu terus-menerus dibagikan, maka itu akan menumbuhkan hal-hal baik dalam diri manusia yang akibat dosa tadi nggak ada, lalu bisa muncul. Bisa senang menolong orang, bisa senang ketika membuat orang itu happy, dan kemudian terjadilah relasi yang baik antara temannya dan dengan dirinya. Dari kecil sebenarnya itu dilatih dan dibagi. Ya. Jadi orang tua memberikan contoh, anak-anak meniru melalui apa yang dia rasakan. Apa seneng ya, papa mama saling sayang, papa mama sayang sama saya akan merefleksikan pada adik saya, pada kakak saya, pada teman saya. Dan kalau kita sudah menerima Roh Kudus, karena kita sudah percaya Tuhan Yesus, Kathleen sudah percaya Tuhan Yesus? Sudah, nah, kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengaruniakan ya Roh Kudus akan bekerja dalam hatimu, sehingga apa yang Tuhan pernah tanamkan dalam diri kita untuk bisa mengasihi, itu akan muncul. Ya kan dikatakan buah roh adalah kasih salah satunya kan. Nah, jadi persahabatan itu semacam apa ya? Proses yang melatih supaya hal baik yang Tuhan berikan yang setelah kita diselamatkan itu bisa semakin ditingkatkan, semakin aktif, semakin baik. Nanti kalau sudah bisa bersahabat yang sifatnya take and give sama-sama baik, mulai bisa bersahabat dengan orang yang bahkan belum percaya Tuhan Yesus, tidak berbuat baik sama kita, memusuhi kita, benar nggak? Nah, kalau itu dilakukan, sebenarnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita merefleksikan bahwa Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Buktinya saya bisa mengasihi orang lain. Saya bisa bersahabat. Jadi keterampilan bersahabat itu sangat penting. Karena itu akan menjadi sebuah bukti bahwa kita sudah bersahabat dengan Tuhan. Atau tepatnya Tuhan Yesus sudah menjadi sahabat kita, sehingga kita bisa menghadirkan persahabatan kita dengan Tuhan Yesus melalui bersahabat dengan teman-teman kita. Bukan karena kita suka, bukan karena kita cocok, bukan karena dia memberikan saya hadiah-hadiah, tapi karena kasih Tuhan yang mendorong kita. Nah itulah yang sebenarnya dilatihkan di Pelangi Kristus juga, ya kan? Dengan mulai berbagi mainan, kalau bermain bersama-sama, suka berbagi, kalau bawa makanan kadang-kadang kita banyak yang bagi-bagi. Nah, itu harus dilatih. Kenapa harus dilatih? Karena itu akan memperlengkapi anak-anak dari kecil untuk siap menyaksikan kasih Tuhan pada orang lain. Jadi persahabatan di antara anak sangat penting. Karena itu melengkapi anak-anak untuk menyaksikan kasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu nyata, buktinya manusia yang berdosa bisa mengasihi sahabat dan orang lain yang melalui
perhatian dan kasih kita sebagai seorang yang sudah terampil bersahabat, untuk nanti mereka boleh mengenal Tuhan Yesus, satu-satunya sahabat yang sejati dan memampukan kita bersahabat. Nah, problemnya adalah sekarang ini di dalam perkembangan teknologi yang terjadi, manusia semakin egois, tidak peduli, emangnya gua pikirin, betul ya? Iya, Miss. Yang terjadi begitu. Persahabatan tidak lagi dianggap sesuatu yang penting, karena gak ada kamu juga gua gak apa-apa kok, betul ya? Karena itu sekolah Kristen sangat penting untuk menolong anak-anak itu tidak boleh kompetisi, iri hati, membedak-bedakan, masalah etnis lah, masalah apa, diskriminasi nggak boleh. Dan guru-guru menjadi contoh bagaimana bersahabat, karena guru-guru memperlakukan murid-murid semuanya baik sama good gitu, dan murid-murid merasa berharga ya, merasa disayang. Lalu dia mengekspresikan dengan temannya, nanti pulang ke rumah mengekspresikan dengan adiknya. Nah, jadi persahabatan itu sangat penting untuk menyatakan kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus adalah sahabat sejati yang menolong kita. Buktinya pada waktu kita sedih, kita susah, orang tua jadi sahabat kita. Di sekolah, guru disebut guru sahabat. Dan teman-teman itu bersama-sama bersahabat. Karena kita mau menjadi sahabat bagi semua orang, agar orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Oke, menjawab pertanyaanmu? Menjawab, Miss. Berarti persahabatan ini juga bisa membantu proses kita ya, Miss, dengan relasi kita dengan Tuhan, dan menyadari kalau Tuhan itu aslinya sayang banget sama kita. Nah, Miss Magda, terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Semua penjelasan ini bisa membantu Kathleen dalam proses pertemanan. Dan semoga juga penjelasan ini bisa membantu teman-teman yang sedang menonton. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Berkat by Pangi Kristus. Tuhan Yesus sahabat kita. Yes. Amin. Amin. God bless you. Bye-bye.